Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ya. Hari ini kita akan belajar penerapan FPP dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Penerapan FPP dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, FPP ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari loh. Misalkan ada sebuah cerita, Arin mempunyai 20 tangkai bunga mawar kuning dan 24 tangkai bunga mawar merah. Bunga-bunga itu akan dirangkai pada masing-masing vas bunga dengan jumlah yang sama. Berapa vas terbanyak yang diperlukan untuk Arin? Berapa jumlah bunga mawar kuning dan bunga mawar merah dalam setiap vas? Nah, teman-teman, permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan konsep FPP. Nah, untuk mengidentifikasi permasalahan yang menggunakan FPP, perhatikan tabel berikut ini. Ciri-ciri suatu masalah menggunakan konsep FPP adalah mengelompokkan sama banyak. Kemudian, kata-kata yang digunakan atau kata kuncinya adalah terdapat kata-kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, sama rata, jumlah yang sama, atau jenis yang sama. Untuk lebih memahaminya, coba perhatikan contoh berikut ini. Bu Siti mempunyai 12 mangga dan 15 apel. Mangga dan apel akan dimasukkan ke dalam plastik dengan jumlah yang sama besar. Berapa plastik yang diperlukan untuk membungkus buah tersebut? Berapa banyak mangga dan apel pada masing-masing plastik? Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan masalah ini, kita tuliskan terlebih dahulu. Diketahui. Jadi, apabila ada sebuah soal cerita, langkah pertama dalam menjawabnya kita tulis diketahui, ditanya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita lihat soalnya, Bu Siti mempunyai 12 mangga, berarti yang diketahui banyak mangga adalah 12. Kemudian 15 apel, kita tuliskan lagi di sini, banyak apel sama dengan 15. Kemudian mangga dan apel akan dimasukkan ke dalam plastik dengan jumlah yang sama besar. Dimasukkan ke dalam plastik sama banyak. Di sini ada kata-kata sama banyak atau sama besar. Berarti kita nanti menggunakan konsep FPP. Kemudian yang ditanyakan, yang pertama banyak plastik yang diperlukan. Kemudian banyak mangga dan apel pada masing-masing plastik. Nah, kita jawab satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, kita akan mencari banyak plastik yang diperlukan. Nah, untuk menjawabnya, tadi di soal, kata kuncinya adalah dibagi sama banyak. Berarti kita cari FPP dari banyaknya benda. Di sini, mangganya 12, apelnya 15. Berarti kita cari FPP dari 12 dan 15. Di sini, dalam menentukan FPP, Ustazah menggunakan cara tabel ya teman-teman. Namun, teman-teman bebas mau menggunakan cara apa. Boleh menggunakan faktor persekutuan, boleh juga dengan menggunakan pohon faktor. Bebas ya teman-teman. Nah, untuk menentukan FPP dari 12 dan 15, kita buat tabel terlebih dahulu yang terdiri dari pembagi, 12 dan 15. Kemudian kita bagi. Kita bagi dimulai dari kolom yang paling kiri ya teman-teman. Kita bagi 12, kita bagi dengan bilangan prima yaitu 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6, kita tulis di bawah angka 12. Kemudian 15 juga kita bagi 2. Ternyata 15 itu tidak habis dibagi 2. Kalau tidak habis dibagi 2, tetap kita tulis 15. Nah, selanjutnya 6 kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang bisa membagi 6 yaitu 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, kita tulis di bawahnya. Kemudian 15 dibagi 2 tidak habis ya teman-teman, berarti tetap kita tulis 15. Selanjutnya, di sini 3 kita bagi lagi.
3 dibagi dengan bilangan prima yaitu 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1, kita tulis di bawahnya. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5, kita tulis di bawahnya. Nah teman-teman, bilangan 3 ini bisa membagi 3 menjadi 1 dan bisa membagi 15 menjadi 5. Berarti 3 bisa membagi kedua bilangan, kita lingkari. Selanjutnya, nah di sini sudah 1, berarti yang perlu kita bagi adalah 5. 5 kita bagi dengan bilangan prima yaitu 5. 1 tetap kita tulis 1, 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Nah, jika sudah 1 semua berarti sudah selesai ya teman-teman. Kita bisa menentukan FPP-nya yaitu perkalian bilangan yang dilingkari. Di sini yang dilingkari hanya ada 1 yaitu 3. Berarti FPP-nya adalah 3. Jadi, banyak plastik yang diperlukan adalah 3. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Sekarang kita menjawab pertanyaan yang B. Kita akan menentukan banyak mangga dan apel pada masing-masing plastik. Nah, untuk menjawabnya, kita tinggal bagi banyak benda dengan hasil FPP tadi. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu banyak mangga pada masing-masing plastik. Di sini banyaknya mangga adalah 12. Berarti kita bagi 12 dibagi dengan FPP-nya adalah 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian, banyak apel kita bagi 15 dengan 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Jadi, pada masing-masing plastik terdapat 4 buah mangga dan 5 buah apel. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Kita menjawab permasalahan sebelumnya ya teman-teman. Arin mempunyai 20 tangkai bunga mawar kuning dan 24 tangkai bunga mawar merah. Bunga-bunga itu akan dirangkai pada masing-masing vas bunga dengan jumlah yang sama. Berapa vas terbanyak yang diperlukan Arin? Berapa jumlah bunga mawar kuning dan bunga mawar merah dalam setiap vas? Nah, untuk menjawabnya, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Kita perhatikan soalnya. Arin mempunyai 20 tangkai bunga mawar kuning. Berarti kita tuliskan banyak mawar kuning ada 20. Kemudian 24 tangkai bunga mawar merah. Kita tuliskan banyak mawar merah sama dengan 24. Kemudian bunga-bunga itu dirangkai pada masing-masing vas dengan jumlah yang sama. Kita tuliskan di sini, dirangkai sama banyak. Ada kata-kata sama banyak, berarti kita menggunakan konsep FPP. Selanjutnya yang ditanyakan, yang pertama adalah berapa vas yang diperlukan. Kemudian yang kedua, banyak mawar kuning dan mawar merah pada masing-masing vas. Nah, kita jawab satu persatu ya teman-teman. Kita jawab pertanyaan yang pertama yaitu banyak vas yang diperlukan. Nah, tadi sebelumnya kita sudah mengetahui kata kuncinya adalah sama banyak, berarti kita mencari FPP dari banyaknya benda yaitu 20 dan 24. Kita cari FPP dari 20 dan 24. Di sini Ustazah menggunakan cara tabel ya teman-teman. Kita buat tabel. Kita tuliskan pembagi 20 dan 24. Kemudian kita bagi dari bilangan yang paling kiri. 20 kita bagi dengan bilangan prima, yaitu 2. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Kita tulis di bawahnya. Kemudian 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Kita tulis di bawahnya. Nah teman-teman, 2 ini bisa membagi semua bilangan ya, berarti kita lingkari. Selanjutnya, 10 kita bagi dengan bilangan prima yaitu 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5, kita tulis di bawahnya. Kemudian 12 kita bagi juga dengan 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6, kita tulis di bawahnya.
Nah, kemudian 2 ini bisa membagi kedua bilangan sehingga kita lingkari. Kita lanjut lagi sampai 1 ya teman-teman. 5 kita bagi dengan bilangan prima yaitu 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Kemudian 6 tidak habis dibagi 5, berarti tetap kita tulis 6. Nah, 5 ini tidak bisa membagi keduanya, berarti tidak perlu kita lingkari ya. Selanjutnya, di sini sudah 1. Sehingga yang perlu kita bagi adalah 6. 6 ini kita bagi dengan bilangan prima yaitu 2. Nah, 1 tetap kita tulis 1. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Selanjutnya 3 kita bagi juga dengan bilangan prima yaitu 3. 1 tetap kita tulis 1. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, coba perhatikan teman-teman, di sini sudah 1 semua, berarti sudah selesai ya. Sehingga kita bisa menentukan FPB-nya, yaitu perkalian bilangan-bilangan yang dilingkari. Nah, di sini yang dilingkari adalah 2 dan 2, berarti kita kalikan. 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. Sehingga banyak faz yang diperlukan adalah 4. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Kita lanjut menjawab soal yang B. Banyak mawar kuning dan mawar merah pada masing-masing faz. Caranya yaitu dengan membagi banyak benda dengan hasil FPB-nya. Kita cari satu persatu banyak mawar kuning pada masing-masing faz. Banyak mawar kuning ada 20 tangkai, berarti kita bagi 20 dengan hasil FPB-nya tadi yaitu 4. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Kemudian banyak mawar merah pada masing-masing faz dapat kita tentukan dengan membagi 24 dibagi dengan hasil FPB-nya yaitu 4. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi pada masing-masing faz terdapat 5 bunga mawar kuning dan 6 bunga mawar merah. Bagaimana teman-teman pembelajaran matematika hari ini? Mudah bukan? Tetap semangat belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.